Baik, perkenalkan saya Ahmad Priyo Sambodo. Ini saya PhD student di Civil and Environmental Engineering Department di Yonsei University. Di sini saya merupakan awardee dari Hyundai Chongmongko Global Scholarship. Untuk beasiswa ini sendiri merupakan beasiswa dari perusahaan swasta ya, Hyundai Motors, yang kemudian perusahaan ini membentuk foundation untuk kemudian menyalurkan sama seperti tadi Mas Alif dengan poskonya, yaitu sebuah dana CSR. Ini sebenarnya konsepnya serupa juga. Dan untuk detailnya akan saya share berikutnya. Oke, pertama-tama apa sih Hyundai Global, CMK Global Scholarship? Beasiswa ini di-establish dari Hyundai Chongmongko Foundation. Kemudian sebelumnya beasiswa ini hanya tersedia untuk master and doctoral degree sama untuk integrated program. Jadi kalau di Korea itu memang udah umum ya untuk integrated program dari S2 langsung S3, jadi total 5 tahun. 5 tahun ya. Tapi untuk sejak tahun 2024 kemarin mungkin ternyata ada satu beasiswa program baru dari CMK Foundation ini, yaitu untuk memberikan beasiswa exchange kepada mahasiswa-mahasiswa S1 atau bachelor dari beberapa universitas rekanan yang sudah tanda tangan MOU dengan Hyundai CMK Foundation. Untuk tahun 2024 sendiri sebenarnya baru ada dari Indonesia aja untuk yang program exchange ini, tapi nanti untuk tahun depan kayaknya tahun ini akan ditambah dari Vietnam. Nanti akan saya jelaskan berikutnya. Untuk partner countries-nya, target countries-nya dari CMK Global Foundation ini spesifik untuk ASEAN countries, yaitu Vietnam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Singapura nggak termasuk ya, karena mereka sudah termasuk well developed, jadi hanya ini dari ASEAN saja. Dan sejauh ini hampir semua negara di ASEAN ini sudah punya student di Korea under CMK Global Scholarship ini, kecuali Laos kalau nggak salah. Saya sendiri belum pernah ketemu teman dari Laos. Untuk beasiswa CMK Global Scholarship ini kebetulan uh, mostly itu kebanyakan memang ada di dua negara, yaitu Indonesia dan Vietnam. Contohnya pada saat batch saya itu di Spring 2024 itu ada 15 orang awardee, 7 diantaranya itu dari Indonesia. Jadi 50%-nya itu dari Indonesia. Jadi punya kesempatan yang cukup besar. Dan kemudian selama 1 tahun ada 2 batch, jadi satu di spring, satu di fall semester. Untuk jurusan targetnya business atau economics, STEM, Future Industries, Korean Language and Korean Studies, and Public Policy. Tapi ini nggak limited tuh ya, jadi tergantung nanti teman-teman bisa mengkaitkan dari jurusan teman-teman itu ke arah ini juga, ke arah apa namanya, fokusnya mereka apa. Karena contohnya saya dari geografi lingkungan ya, yang dimana itu lebih ke arah environmental yang cukup jauh lah dari yang dia fokuskan ini, mungkin agak terkait dengan STEM-nya ini, cuman kan banyak yang memang benar-benar murni STEM ya. Nah, saya kaitkan bahwasannya apa yang saya kerjakan di sini ini bisa untuk mensupport berbagai macam effort yang ada di dunia ini dan lain sebagainya, maka alhamdulillahnya saya diberi kesempatan untuk jadi awardee. Terus untuk beasiswa Hyundai ini itu juga hanya ada beberapa universitas yang bisa studentnya bisa menerima beasiswa ini. Yang pertama adalah Korea University, Koreode ya, Seoul National University, Yonsei University, Hanyang University, KAIS, dan KDI School of Public Policy and Management. Jadi sejauh ini sih belum ada perubahan dari universitas partnernya, jadi baru ini saja. Dan untuk
sebagai informasi tambahan, mungkin di sini juga peserta ada dari teman-teman bachelor degree yang mungkin sudah semester 4 atau lebih, yang seperti saya utarakan sebelumnya, bahwasanya ada program beasiswa baru dari CMK Foundation ini, yaitu Exchange Program. Itu ada partner university-nya juga, yaitu yang pertama adalah UGM, UI, ITB, dan Presiden University. Untuk target programnya kurang lebih sama, Business Economics, STEM, Korean Language, and Public Policy. Jadi nanti untuk yang teman-teman bachelor yang masih mengerjakan skripsi atau pengen tambah, tapi juga pengen tambah pengalaman ke luar negeri, mungkin bisa dilihat di website universitas masing-masing di 4 universitas tersebut. Terus kemudian berbicara tentang benefit-nya, untuk benefit yang pertama yang diberikan oleh Hyundai CMK Scholarship, jelas itu entire tuition fee. Untuk master degree maksimal 4 semester, untuk doctoral degree itu maksimal 8 semester atau 4 tahun ya. Dan untuk integrated program gabungan itu maksimal 10 semester atau 5 tahun. Terus kemudian dari scholarship juga memberikan learning support allowance atau allowance saja ya, umumnya kita ketahui, itu sebesar 1 million Korean won per month. Terus kemudian ada juga settlement allowance dan graduation incentive. Atau besarnya untuk settlement allowance itu adalah sebesar 2,5 juta won. Itu sekali aja ketika nanti datang itu langsung dikasih setelah urusan administrasi beres. Dan juga nanti untuk graduation incentive itu ada sebesar 1 juta won yang akan dibayarkan setelah administrasi kelulusan itu beres. Kemudian nanti ada scholarship support system. Scholarship support system ini jadi dari pihak beasiswa, dari pihak foundation juga akan memberikan semacam award, bantuan dan juga support untuk program-program seperti yang sering dijalani oleh mahasiswa master maupun mahasiswa dokter ya, seperti contohnya conference, international conference, dan juga nanti ada publikasi. Besarannya itu nanti tergantung dari conference yang didatangi, terus kemudian sebagai apa di sana, apakah sebagai speakers atau hanya atau presentasi poster. Terus juga untuk publikasi nanti dilihat dari ranking jurnal tempat publishnya. Terus yang terakhir yang cukup menarik juga dari beasiswa Hyundai ini adalah Scholar Networking and Growth Program. Sama seperti beasiswa lain pasti ada Scholar Networking ya, cuman di sini Hyundai Foundation ini cukup beragam memberikan networking events-nya, mulai dari yang secara directly itu benefit kepada scholars, sampai yang indirectly very beneficial to the scholars. Bagian dari network and growth programnya yang pertama ada networking camp, ada summer dan winter camp. Sekarang baru ada winter camp. Sebelumnya hanya summer camp, tapi mulai dari tahun ini ada winter camp juga. Terus ada beberapa conference yang bisa kita datangi, yang disupport oleh foundation ya. Terus dari foundation sendiri sering kali mengadakan public lecture. Biasanya sih bisa sebulan sekali atau paling tidak sekali dalam 2 bulan. Dan pembicara-pembicaranya itu dari universitas-universitas ternama di dunia juga, mostly pakai bahasa Inggris, tapi tidak jarang juga lecture diberikan dalam bahasa Korea. Terus ada konser. Nah ini yang tadi saya bilang ya, ini indirectly very beneficial, karena kadang-kadang kayak yang kok konser ya gitu ya, untuk mental healing lah ya mungkin ya. Karena sebenarnya dari CMK Foundation ini juga punya banyak program sebenarnya selain dari Global Scholarship ini, tapi dari pihak foundation itu juga punya program untuk pengembangan art and culture, mostly untuk student di Korea. Dan nanti setiap kali akhir programnya
mereka tutup dengan mengadakan konser musik. Biasanya konser, konser musik klasik, balet, teatrikal, dan lain sebagainya. Ini paling tidak setahun minimal 3 kali kalau tidak salah. Dan itu gratis tis juga. Jadi kita cuma tinggal setor nama, gini nih, berapa tiket, bisa satu orang bisa 2 tiket. Jadi mungkin kalau yang sudah berkeluarga pun bebas juga mengajak teman dan keluarganya. Terus ini salah satu contoh dari networking event yang kita dapatkan. Ini ada senior supporters. Jadi ini program yang diadakan ketika anak-anak exchange dari Indonesia ya. Ini anak exchange batch pertama itu datang, terus kami dari awardee yang sudah di sini itu diminta untuk nge-guide mereka, memberikan pengenalan terhadap living in Korea, terus kemudian terhadap universitas yang mereka tuju dan lain sebagainya. Ini anak-anak exchange-nya, terus kemudian ini yang sekolah-sekolah lain, ini kebetulan kami dari kebanyakan dari Indonesia, ada satu dari Vietnam juga. Terus yang kedua ini, yang tadi sudah saya jelaskan, ini salah satu major event-nya CMK juga, yaitu Summer Camp. Ini nanti jadi semua awardee dari Hyundai Scholarship ini uh, diberikan kesempatan untuk ikut. Jadi nanti kita bergabung dengan scholars dari semua negara yang ada di bawah naungan Hyundai CMK Scholarship ini. Jadi ada mahasiswa dari Vietnam, Kamboja, uh, Thailand, bahkan juga kebanyakan dari Korea juga. Jadi kita interaksi, sharing dengan mereka semua, mengenal satu sama lain, dan juga bahkan sering kali juga terjalin kolaborasi riset dan lain sebagainya, nulis paper bareng itu sering juga terjadi di event ini. Terus yang cukup major juga adalah ada kesempatan, sorry, untuk ikut Advanced Program in Human Rights and Sustainable Development atau EPOH. Ini baru 2 tahun, kebetulan saya juga join di tahun kedua ini, yaitu tahun 2024 kemarin. Itu programnya basically kita dipilih oleh foundation ya setelah kita apply juga, itu untuk mengikuti program selama 10 hari di Geneva, Swiss. Jadi kita ikut beberapa kegiatan UN, mulai dari visiting UN bodies sampai juga ada beberapa UN session yang kita ikuti juga. Dan juga nanti di akhir program sebenarnya bisa juga kalau kita mau ikut internship di UN bodies di Europe itu bisa disupport selama 3 bulan full, mulai dari airline tiket sampai juga living cost di sana. Jadi ini merupakan kesempatan yang luar biasa besar sekali sebenarnya untuk bagi kami orang apa namanya student dari Hyundai Scholarship itu. Terus kemudian selanjutnya untuk application-nya mungkin Hyundai ini agak unik ya karena proses aplikasi itu dimulai dari aplikasi universitas. Jadi eh, kita harus diterima dulu di salah satu universitas yang menjadi partnernya Hyundai tadi, baru kita bisa apply ke beasiswa Hyundai CMK Global Scholarship ini. Jadi separuhnya itu seleksi dilakukan oleh universitas. Nah, nanti universitas atau dari profesor mungkin ya yang akan merekomendasikan kita untuk dapat menjadi salah satu kandidat yang bisa menerima Hyundai CMK Scholarship ini. Untuk dokumennya sendiri, basic, CV, application form, transcript, and degree certificate, IELTS atau TOEFL, dan letter of employment kalau memang sudah bekerja. Kalau belum bekerja atau barusan lulus, bisa dapat surat rekomendasi, baik dari profesor di Indonesia maupun profesor di Korea yang sudah kalian tuju. Nah, kenapa sih dokumennya ini cukup simpel dan sederhana? Karena seperti yang saya bilang tadi, Hyundai memilih kandidat yang sudah diterima di universitasnya. Jadi memang nanti dokumen kita tidak perlu nge-submit dokumen lagi yang lain-lainnya itu, cukup yang ini saja. Terus kemudian
aplikasinya apa namanya submissionnya sendiri itu nanti melalui universitas. Jadi kita hanya mengsubmit dokumen ini ke universitas, bisa dari ke profesornya kita atau ke departemennya kita. Nanti dari pihak universitas yang akan nge-submit ke Hyundai-nya. Baru setelah kurang lebih 2 minggu atau 3 minggu setelah submission ini, setelah deadline berakhir itu, nanti akan ada pengumuman interview. Baru kemudian 10 hari setelahnya akan ada final announcement. Jadi ini cukup cepat ya, karena uh, proses penerimaan universitas itu selesai di bulan mungkin November, Desember, saya lupa. Baru kemudian nanti langsung proses ke aplikasi Hyundai ini, dan dari proses submission sampai ke final announcement itu kurang lebih selama 1 bulan lebih 2 minggu atau sekitarnya. Nah, untuk yang perlu teman-teman perhatikan, karena beasiswa Hyundai ini separuhnya itu seleksinya itu yang melakukan adalah universitas. Jadi poin pentingnya itu adalah ketika kalian mendaftar universitas itu harus benar-benar kalian pikirkan baik-baik, harus giving your best, karena nanti dari aplikasi yang teman-teman uh, lakukan ke universitas itu, nanti kan dari universitas lah yang akan menilai, oh ini layak nih untuk diajukan ke beasiswa Hyundai ini, terus atau dari profesor, maintain good relation dengan profesor kalian waktu kalian sedang speak lah ya, biasanya kalau S3 kan kita speak dulu sama profesornya sebelum kita mendaftar S3 ya. Nah itu harus keep doing the best di situ. Terus kemudian harus punya uh, detail dan spesifik, quite specific study plan, tidak terlalu bertele-tele dan tidak terlalu apa ya, bahasa Jawanya ndaki-ndaki ya. Tapi yang penting detail, spesifik, tapi clear. Terus jangan lupa untuk selalu nge-proofread juga. Terus kemudian prepare untuk interview test, karena dari pengumuman awal sampai ke proses interview itu jaraknya sekitar maksimal seminggu kalau tidak salah. Nah ini interviewnya itu hanya berlangsung 10 sampai 15 menit straight. Jadi tidak lebih dari itu, kurang bisa tapi tidak lebih dari itu. Terus kemudian harus ada nilai yang kalian bawa, nilai tambah yang kalian bawa untuk foundation dan juga communities. Nah, trikinya itu memang di bagian interview ya, karena proses interviewnya ini cepat dan juga pertanyaannya itu random sekali. Kalau kemudian beberapa beasiswa ya sebenarnya ya LPDP atau beasiswa yang lain yang dulu sebelumnya saya juga udah pernah dapatkan itu, biasanya kan ada general questionnya ya, satu peserta dan peserta lainnya itu relatif sama ya. Tapi kalau Hyundai ini enggak. Kebetulan waktu saya ditanyain lebih ke arah eh, rencana penelitian saya, tapi kemudian eh, istri saya juga kebetulan mendaftar beasiswa Hyundai dan menjadi award di Hyundai ini juga. Itu ditanyainnya tentang kondisi politik Indonesia pada saat itu. Itu kan cukup random ya, sangat 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 berbeda sekali. Padahal kalau tidak salah interviewernya itu juga sama. Jadi tidak ada kayak oh mau apa visi misinya, terus kemudian apa ininya, terus apa itu, sangat general. Jadi habis saya perkenalan, terus saya langsung ditanyakan masalah penelitian saya. Sementara itu istri saya habis ditanyain perkenalan, langsung diajak ngobrolin tentang politik Indonesia pada saat itu, yang tidak ada kaitannya dengan aplikasi yang dia tulis gitu. Jadi agak kaget juga. Tapi alhamdulillah kita berdua dapat. Jadi ya itu harus harus knowledgeable lah ya. Terus mungkin trik yang kedua itu, yang di sini yang saya maksud bring more value to the foundation itu adalah ini yang baru kami sadari setelah ikut beberapa kali eventnya Hyundai di sini ya, Hyundai CMK Foundation ya. Uh, Balik ke negara asal. Kalian harus punya visi untuk kembali ke negara asal. Karena beberapa kali kami ditekankan bahwasannya mereka memberikan kami beasiswa itu agar kami itu menjadi future leader in our country.
bukan untuk kemudian bekerja dengan Hyundai di Korea atau dan lain sebagainya, tapi mereka membutuhkan orang untuk yang punya visi untuk bisa menjadi future leader dan memberikan hal yang lebih baik bagi community kita di negara asal kita dan juga bagi negara kita dan juga bagi dunia tentunya. Jadi pada saat itu saya ingat eh, saya ditanyain, mungkin ini yang membuat saya dapat beasiswa Hyundai ini ya, karena saya ditanyain pada saat itu saya cerita bahwasanya penelitian saya itu ingin terkait dengan lahan gambut dan juga kelapa sawit ya, karena saya orang eh, geografi lingkungan. Terus pertanyaan mereka itu adalah, tapi kan ini penelitian ini sangat berbahaya. Kenapa kamu melakukan penelitian itu? Waktu itu mungkin karena udah sore juga, terus juga saya rada eh, nggak konsen juga, jadi refleks saya ngomong tuh, saya jawab tuh adalah, karena saya nggak siap waktu itu ditanyain seperti itu, kaget juga. Refleks saya jawab itu adalah, ya karena ini wilayah negara saya, kalau saya bukan saya yang melakukan penelitian, bukan saya yang berkontribusi, itu nanti siapa lagi? Terus tiba-tiba, oke, okay, that's it. Gimana? Interview lain ada yang mau nanya? Enggak, oke, okay, kami sudah dapat poin-poinnya. Oke, okay, terima kasih. Langsung selesai. Nah, itu agak, waduh, apakah ini salah ngomong atau gimana? Tapi kemungkinan itu yang membuat saya bisa dipilih menjadi awardee beasiswa Hyundai ini. Jadi harus punya apa ya, nilai tambah agar ingin berkontribusi dan keinginan untuk berkontribusi kepada negara kita. Itu. Oke, mungkin kalau yang dari beasiswa sih itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau mungkin ada sedikit ekstra terkait dengan social life di sini, karena saya baru 1 tahun di sini ya. Jadi belum banyak foto-foto kegiatan yang macam-macam. Jadi mungkin saran saya ya terkait dengan di sini tuh pasti culture-nya berbeda, culture yang baru juga pasti akan sangat challenging ya untuk siapapun, baik kalian yang datang untuk S2, untuk S3, datang sendiri, datang dengan keluarga juga, itu pasti ada challenge-nya masing-masing. Semua orang pasti juga punya challenge yang dia hadapi dan juga coping mekanismenya sendiri-sendiri. Jadi ya keep on your pace juga. Terus yang jelas maintaining good relation with the professor itu pasti ya. Jangan membuat drama, jangan take it everything personally, always do your best, apalagi kalau kemudian bersama dengan profesor, uh, selalu ingat bahwasanya kita juga punya apa namanya, sama-sama Asia, di mana culture, kesopanan dan nilai-nilai luhur itu ya relatif general juga sama gitu. Terus building relation with friends, baik teman lab, teman di luar lab, juga dengan teman-teman Indonesia itu juga sangat perlu di sini karena kita ada di negara orang juga. Terus yang jelas adalah language barrier. Bagi teman-teman yang sudah into Korean culture pasti sedikit banyak tidak mengalami ini ya, apalagi kalau sudah kursus-kursus bahasa. Tapi bagi saya sendiri, saya datang ke Korea bahkan belum bisa baca Hangul karena waktu itu optimis, wah Korea negara yang sangat maju ya, jadi seharusnya bisa bahasa Inggris lah, karena waktu di Thailand saya tidak menghadapi kendala dengan hanya bermodalkan bahasa Inggris, ternyata perlu di sini untuk bahasa lokal juga, jadi sekarang saya quite struggling untuk belajar bahasa Korea, dan ya tadi itu culture shock. Ya, tapi semua ini still enjoyable ya, mungkin pembicara lain, panitia juga sudah merasakan challenge-challenge ini, tapi juga akhirnya kita tetap bertahan di sini karena at the end it's still a enjoyable journey, penuh dengan cerita, penuh dengan tawa, ya kadang-kadang banyak-banyak hal-hal lucu juga, tapi seru-seru. Ya ini harapannya bisa menjadi motivasi buat teman-teman semua untuk bisa join dengan kami di sini dengan segudang beasiswa yang tersedia dan masih banyak lagi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dari kurang lebihnya mohon maaf. Kalau kemudian mau kontak-kontak lebih lanjut bisa hubungi saya via Instagram ini. Kalau nanti mau informasi terkait dengan Hyundai CMK Scholarship sendiri bisa googling aja di searching di Hyundai CMK Global Scholarship, itu nanti sudah ada di situ. Semua informasinya sudah cukup lengkap.
Dan juga saya juga sangat terbuka jika teman-teman ingin tanya secara langsung kepada saya. Mungkin itu saja, Kak Ratna. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.